Baik, saya selaku mandor tebang di BKPH Ciranjang Utara, saya akan menjelaskan tentang alur-alur eksploitasi hasil produksi kayu tebangan, baik itu tebangan A maupun tebangan B di Perum Perhutani. Yang pertama, setelah saya menerima tugas atau menerima surat perintah dari atasan saya, yaitu berupa SPPK, itu surat perintah kerja untuk melaksanakan pemanenan produksi kayu di Perum Perhutani sesuai batas-batas yang sudah ditentukan dalam peta kerja atau surat perintah kerja. Yang pertama, mungkin saya melaksanakan penebangan pohon. Saya laksanakan penebangan pohon, yaitu pertama pohon per pohon saya laksanakan, kayu itu ditebang pohon per pohon, blok per blok, sesuai luas wilayah atau luas peta yang sudah ditentukan dalam SPPK. Yang pertama, saya melaksanakan penebangan dilaksanakan secara manual atau mekanik, yaitu dengan menggunakan sinso, penebangan menggunakan sinso atau gergaji. Yang pertama, setelah kayu itu ditebang, dokumen-dokumen saya sudah dipersiapkan, baik itu DK16, DK316 sebagai taksasi produksi, maupun DK-DK yang lain, DK01, 302 sudah saya persiapkan. Yang pertama, setelah kayu ditebang, masuk ke DK316, pohon per pohon. Setelah ditebang, dipotong-potong, itu dibagi batang sesuai ukuran-ukuran yang berlaku di Perum Perhutani. Seperti itu kelas panjang sesuai yang diserap oleh pasar. Setelah kayu ditebang, saya masukkan ke DK316 seperti ini, Pak. Contohnya itu sesuai tanggal pertama penebangan, tanggal berapa, siapa penebangnya, itu nomor berapa yang di kayu yang ditebang, itu ada di sini datanya. Itu setelah kayu ditebang, 1 hari penebangan dilaksanakan, mungkin kayu itu akan diterima. Itu setelah dipotong-potong, dibikin kayu perkakas sesuai ukuran yang berlaku, kayu itu baru diterima masuk ke DK301 untuk A3, untuk sortimen A3 atau kayu bernomor. Itu masuknya ke sana, ke DK301, ya, aturan seperti ini, Pak. Ini seperti ini, DK301 ini. Di sini ada termuat nomor pohon, nomor batang, dan ukuran panjang, diameter dan sebagainya, baik volumenya sudah ada di sini. Ini 1 hari penebangan, Pak. 1 hari penebangan sesuai tanggal penerimaan. Diterimanya tanggal berapa, masukkan ke sini 1 hari penebangan. Nanti ini untuk 301. Itu untuk kayu bernomor. Dalam satu pohon itu kan ada kayu 2 sortimen, Pak. Sortimen 3 sortimen, A3, A2 dan A1. Gitu. Untuk A1, A2 ini untuk A3 ya, tadi kayu bernomor itu diameter 30 up. Itu diameter 30 up, masuk ke 301. Untuk diameter di bawah 30, untuk diameter sampai dengan 29 ya, diameter 29 itu masuk ke DK302 ya. DK302 ini seperti ini. Ini contohnya DK302. Ini DK302 memuat ukuran panjang dan diameter secara volume. Untuk DK302 tidak memuat nomor pohon ya, Pak. Tidak memuat nomor pohon karena kayu tidak bernomor. Kalau untuk A3
ada juga nomor pohonnya masuk di administrasi. Kalau A1 A2 nomor batangnya atau nomor pohonnya tidak masuk di administrasi, hanya masuk di fisik kayu aja gitu, nomor pohon dan nomor batangnya. Sesuai tadi kan awal waktu penebangan kayu itu dipotong, diberi nomor Pak, batang per batang sesuai pohon yang ditebang. Itu pohon yang ditebang langsung dipotong-potong, dibagi batang, diberi nomor, dikasih nomor sesuai nomor pohon tadi. Misalkan nomor pohon yang ditebang nomor 1, berarti satu pohon batang ke satu per satu, batang kedua 1/2 per 3 gitu. Lanjut sampai akhir gitu. Ini 302. Setelah saya menerima atau itu penerimaan kayu di TP, itu penerimaan kayu dilaksanakan di TP hutan, di TP 1 itu penerimaan kayu sesuai tadi dokumennya 301 dan 302. Selanjutnya setelah kayu itu diterima masuk ke administrasi yang tadi, dilanjut untuk angkutan. Ya, mungkin kayu itu diangkut ke TPK atau TPKH. Kalau TPK itu sentralnya ditentukan, yaitu di Kelompok Landak. Kalau di sini kalau TPKH itu ditunjuk, nanti itu sesuai berdasarkan berdasarkan perintah dari atasan, maunya kayu itu diangkut kemana gitu, ke TPKH atau ke TPK gitu. Kalau TPKH ditunjuknya biasanya di tempat, di lokasi setempat gitu, di dekat hutan gitu, itu TPKH. Untuk angkutan, yang pertama menggunakan angkutan DK304A gitu. Yang kedua DK304B, gitu, 304 atau 304B. Itu ada angkutan antara, ada angkutan biasa di perhutani itu. Itu intern perhutani ya. Itu angkutan intern perhutani, ada angkutan antara, ada angkutan biasa. Angkutan antara itu tergantung lokasi Pak, bisa ada bisa tidak ada angkutan antara. Kalau angkutan biasa itu ada di perhutani gitu. Kalau angkutan antara bisa ada bisa tidak ada, itu tergantung lokasi tebangan mau diangkut ke TPK gitu. Kalau memang angkutan ke TP2-nya gitu, ke TP2-nya jauh gitu, jauh dari jalan, misalkan sekitar ya lebih dari 1 kilo dari hutan ke jalan raya atau ke jalan angkutan lebih jauh, itu Pak menggunakan angkutan antara dulu ke TP2 dari TP1. Kalau penerimaan tetap di hutan. Kalau memang lokasinya pinggir jalan raya, misalkan kalau pinggir jalan raya tidak harus menggunakan angkutan antara, langsung aja menggunakan angkutan biasa. Itu yang pertama. Kalau memang menggunakan angkutan antara, saya pakai di perhutani itu memakai DK304A. DK304A itu untuk sortimen A3 atau kayu bernomor, itu menggunakan DK304A. Kalau untuk untuk kayu tidak bernomor A1 A2 menggunakan DK304A per 1. Itu untuk kayu tidak bernomor, itu untuk angkutan antara dari TP hutan ke TP2 pinggir jalan raya, itu menggunakan angkutan antara, itu 304A dan 304A per 1. Setelah kayu itu berada di TP2, kayu akan diangkut ke TPK. Itu sifatnya pemasaran lah, ke lokasi pemasaran, tempat pengumpulan akhir gitu, sebagai lokasi pemasaran kayu di Perum Perhutani, yaitu TPK ya. Kayu diangkut ke TPK menggunakan DK304 itu untuk sortimen A3 kayu bernomor. Untuk kayu tidak bernomor menggunakan DK304B, itu DK304B untuk kayu tidak bernomor A1 dan A2 ya. Setelah itu kayu setelah diangkut ke TPK diserahkan ke TPK, ke kepala TPK dengan menggunakan administrasi angkutan DK304 atau DK304B untuk A1 dan A2.
Setelah kayu itu diterima di TPK oleh kepala TPK, diterima, mungkin DK itunya dikembalikan lagi, DK 304A, DK 304 atau DK 304B dikembalikan lagi ke kita, ke sini. Setelah diterima, baru di sini mengadministrasi kayu. Saya mengadministrasi dari penerimaan DK 301, 302, 304, 304A dan sebagainya. Setelah kumpulkan, setelah ada semua, saya didokumentasi, digabung itu untuk antara pakai 305B untuk DK 304A, DK 304 atau DK 304B angkutan biasa itu digabung menggunakan DK 305A. Itu setelah digabung semua sudah digabung, masukkan ke akhir alurnya yaitu ke DK 311A, yaitu untuk dokumen terakhir ya, dokumen terakhir di sini masuk ke DK 311A untuk kayu, yaitu mutasi ya, mutasi kayu yaitu penerimaan berapa, yaitu ya, pengangkutan berapa. Yaitu ini contohnya dokumen akhir. Ini ada penambahan, ada pengurangan. Penambahan yaitu tadi ya dari gabungan-gabungan itu, dari gabungan-gabungan produksi masuk ke penambahan A1, A2 dan A3. Lanjut, setelah penambahan ada dokumen pengurangan yaitu angkutan antara atau angkutan biasa. Setelah itu akan di sini ada penerimaan berapa, penambahan berapa, dan pengurangan berapa. Nanti plus minus apa ada sisa persediaan di hutan atau di TP1 atau di TP2 apa nihil gitu, kayu semua keangkut ke TPK. Itu setelah itu di kantor kami mengadministrasi kayu setelah mutasi gitu ya. Setelah mutasi saya bikin laporan ke tingkat KPH, bikin laporan mutasi dan DKP, data kemajuan pekerjaan produksi kayu. Tuh, akhirnya masuk ini ke DKP. Jadi jumlah luas tebangan yang dilaksanakan, realisasi penebangan juga berapa, jumlah pohonnya berapa, itu volume atau realisasinya berapa. Itu ini masuknya di ini ya, masuknya di sini di DKP. Setelah DKP ya, setelah masuk DKP saya laporan setiap periode Pak. Saya laksanakan ini mutasi ataupun DKP dilaksanakan setiap periode yang bulan pertama, mungkin yang periode pertama yaitu tanggal 1 sampai tanggal 15, yang kedua yaitu periode 2 tanggal 16 sampai tanggal 30 atau 31, itu untuk laporan. Nah, setelah saya melaksanakan penebangan, contoh satu petak aja, ini mungkin petak-petak banyak Pak ya, petak-petaknya banyak. Setelah selesai dikerjakan dalam satu petak, ini kan satu petak tidak selesai satu periode atau satu bulan, bisa beberapa periode atau beberapa bulan gitu. Setelah selesai penebangan pohon sesuai luas yang ditentukan di SPPK, misalkan 1 hektar, kalau sudah selesai saya bikin berita acara selesai penebangan. Itu saya laporkan berita acara selesai penebangan ke tingkat KPH. Itu dilaksanakan, berita acara selesai penebangan dilaksanakan oleh Asper ya, oleh Asper, KBKPH beserta KRPH dan saya sendiri sebagai mandor. Setelah dilaksanakan bahwa itu penebangan selesai, dilaporkan ke tingkat KPH. Mungkin sampai di situ tugas saya dalam melaksanakan pemanenan produksi kayu di Perum Perhutani. Rupanya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.